Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dengan saya Nini Deot atau Nyi Paricara. Walaupun channel saya namanya Dino TL Crab ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, channel saya kemarin dipakai anak saya untuk isi game, tapi ya itu ternyata nggak bagus ya untuk seorang anak yang masih usia remaja memegang HP. Ngisi YouTube-nya hanya 1 minggu sekali, kadang 10 hari sekali, tapi mainnya itu tidak kenal waktu dengan beralasan bikin video. Masa bikin video satu berpuluh-puluh hari kan? Jadi HP saya cabut ya, karena bahaya ya untuk seorang anak kecil memegang HP. Tadinya saya itu bukannya mengeksploitasi katanya ya, bukan memperkerjakan anak, tapi memang saya ingin mendidik anak saya itu sedari dini ya, karena banyak sekali kan anak-anak artis juga sedari dini itu memegang HP atau bahkan jadi YouTuber, bahkan bermain film, bekerja gitu. Anaknya Raffi Ahmad aja dari bayi udah kerja tuh, Rafathar ya, jadi bintang film. Dan yang ini juga yang Cipung itu dari bayi udah jadi YouTuber gitu kan. Jadi saya tuh ingin anak saya tuh nanti gitu memiliki pekerjaan yang enak, yang ringan gitu di saat dewasanya ya. Dengan saya menjadikannya seorang YouTuber gitu, biar nantilah dewasanya tinggal ngelanjutin gitu. Inginnya saya begitu, tapi ternyata ya kurang 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 baik juga ternyata, mungkin belum waktunya untuk bekerja ya seorang anak. Lebih baik untuk fokus aja di sekolah ya. Anak saya juga yang lain banyak gitu kan, anak saya kan ada 5. Yang pertama itu udah dewasa, udah 24 tahun. Saya tuh ingin mencoba dia menjadi seorang YouTuber, ternyata memang nggak bisa dia, nggak. Anak saya yang kedua pun begitu ya, nggak nggak bisa gitu. Untuk menampakkan diri di kamera juga nggak mau ya. Sebenarnya saya juga ya malu sih, kan awal-awal juga saya nggak berani nampakkan diri. Tapi ya udahlah, nggak apa-apalah, tua-tua juga. Mempunyai channel 4 ya yang udah monet gitu. Saya pikir tadinya saya kasih ke anak satu-satu ya. Saya memiliki channel tuh 8 ya yang udah jalan, 2 itu kena dismonet, 4 sekarang 3 yang kena dismonet. Ya 3 kena dismonet, jadi tinggal 3 ini. Jadi 3 kena dismonet, 3 masih monetisasi. Yang kena dismonet itu tepat hari kemarin ya. Hari kemarin bener kena dismonet. 3 monetisasi, 3 kena dismonet, dan sekarang 2 ini alhamdulillah ya penayangannya tinggi dan tinggal mau daftar monetisasi ya. Nunggu subscribernya yang kurang sedikit gitu ya. Jam tayangnya udah tembus dua-duanya, subscribernya belum. Mau pakai cara beli subscriber nantilah, biar ini juga baru 1 minggu tiba-tiba naik penayangannya yang satu. Kalau yang satu sih udah 1 bulanan ya, jam tayangnya udah tembus, dan subscribernya tuh nggak tahu ya untuk akhir ini tuh agak turun penayangannya gitu, jadi agak lambat mendapatkan subscriber. Justru yang udah tinggi tinggi subscribernya itu tiba-tiba turun. Kalau yang masih kecil tuh 3 hari yang lalu itu dapat 100 subscriber, dan sekarang udah hampir 600 lah gitu subscribernya. Kalau yang satu tuh udah 750, tiba-tiba macet gitu. Tiba-tiba macet. Jadi sehari itu cuma naik satu aja subscribernya. Kalau yang satu ini sehari bisa 20-30 gitu. Ya semoga cepat tembus dan semoga enggak turun ya sewaktu mau monet, mau daftar monetisasi tiba-tiba berhenti. Waduh. Dan channel itu kalau didaftarin dalam kondisi turun, misalkan penayangan cuma 200-300 itu nggak bisa monet, jadi terkena konten penipuan, nggak tahu kenapa yang sebelumnya itu tinggi tiba-tiba anjlok, itu didaftarin monet nggak bisa. Dan yang 3 itu juga gitu kendalanya, turun karena memang kena monetisasi, kena dismonet itu nggak diisi, terus didaftarin gitu, mau ngisi nggak sempet karena yang 3 aja kadang-kadang nggak diisi kan, karena saya banyak pekerjaan di rumah ya. Dan channel-channel saya ini belum menjanjikan semuanya, nggak tahu kenapa ya, setiap kali mau daftar monet turun, kemudian udah monetisasi itu jalannya kayak siput gitu. Kalau waktu mau naik itu per hari ritme penayangan bisa 50.000 gitu. Begitu udah monet tiba-tiba jadi cuman 1.000 ritme penayangan. Ya jadi turun lah.
Jadi ngebahas tentang YouTube ya hari ini ya. Sebenarnya saya tuh mau ngebahas tentang Atta Halilintar ya. Kemarin saya kena dismonet karena remix tentang Atta Halilintar. Karena remix menggunakan apa namanya, layar hijau ya. Dulu saya pernah remix itu kolaborasi, aman sih sampai sekarang, itu masih bagus channel-channelnya, semuanya di remix kan, ada remixnya gitu. Kalau lagi gak sempet bikin video saya tuh ngeremix, dan kena dismonet itu kemarin. Penayangannya sangat tinggi, kena dismonet gara-gara mungkin ada salah satu video dari remix saya itu kurang gede ya, untuk gambar sayanya ini kurang gede ya. Saya nggak enak ya, karena kalau gede-gede orang ngelihat saya, wah, orang udah nenek-nenek aja ngalangin yang mau ditonton gitu kan. Mungkin memang berbahaya banget ya untuk layar hijau ini. Kalau mau ngeremik mungkin bisa menggunakan apa namanya, kolaborasi aja gitu. Jadi klik kitanya kan muncul terus. Ya memang sih kalau layar hijau itu bagus pakai suara kita, tapi saya itu nggak tahu, nggak bisa ya menggunakan suara saya. Bisa itu tetap suara aslinya tetap ada, dan suara sayanya kecil gitu, suara aslinya yang gede gitu. Jadi saya kadang nggak pakai suara asli gitu, suara saya nggak pakai suara saya gitu, karena nggak kedengeran juga ketimpa suara aslinya gitu. Ya itu mungkin akhirnya karena dismonet, penayangannya tinggi banget ya. Sehari itu ritme penayangan 300.000 ritme penayangan, tiba-tiba kena tutup ya. Mungkin memang harus ngerintis, terus ngerintis. Saya sih ya punya YouTube juga udah alhamdulillah ya, biarpun dapatnya sedikit kan lumayan untuk uang kejutan gitu, walaupun gajinya 2 bulan sekali 3 bulan sekali, gak apa-apalah buat kejutan gitu. Buat karena saya di kampung juga, tinggal di kampung, keseharian ya ngejahit, bikin baju begini, kadang-kadang ya repot sama anak yang ya punya anak kecil, jadi nggak bisa fokus banget kerja. Jadi kadang saya selingin ngonten lah buat kejutan. Anggap saja itu saya arisan nggak bayar gitu aja, cuman modal kuota aja sebulan 50.000, 60.000, 40.000 kadang gitu, bisa dapat 300, 400, 500, alhamdulillah 1 bulan. Kalau dulu iya sih dapat saya tuh 3 juta, 2,5 juta, 1,5 juta setiap bulannya, dan nggak tahu tiba-tiba ya itu merosot. Tapi ya diterima aja, masa mau kita buang, kan sayang ya, orang itu ngejar monet aja udah susah banget. Ya cukup sekian review dari Dini Deot ya tentang YouTube, walaupun nggak nyambung dari apa namanya tema channel saya ini, bukan tentang YouTube sih ya. Itu tadi channel saya kena dismonet gara-gara konten Atta Halilintar ya, sebenarnya bukan itu sih, karena kecerobohan lah, intinya kecerobohan kita. Sekian, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Nantikan lagi video dari Nini Deot atau Nyi Paricara esok hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.